Nah, setelah kita bisa menentukan warna-warna di dalam gambar ini 5, 16, maka kita beri warna petanya ya. Ini kita mulai dari yang nomor 1 dulu, E dan C. E dan C kita kasih warna biru di situ. Terus kemudian yang nomor 2 merah. Merahnya A, F, dan H. H, F, dan H. Terus kemudian warna yang keempat hijau, B, G, I, D. Nah, terlihat di sini bahwa dalam peta ini daerah yang berdekatan akan berwarna yang berbeda. Jadi tidak ada dua daerah yang berdekatan berwarna sama. Ini contoh 9. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 10 ya. Kita diminta mewarnai peta pada gambar ini 5, 15 ya. Kemudian tentukan bilangan kromatiknya ya. Kita gambar dulu grafnya dulu. Kita lihat CA itu terhubung dengan NV dan AZ ya. Kita hubungkan NV dan AZ. Terus kemudian kita lihat NV dengan UT sama AZ. Kemudian UT dengan AZ dengan CO dengan WY. Nah, ini UT sama NM kan hanya batas garis, berarti tidak kita hubungkan ya, artinya tidak terbatasan. Kemudian WY dengan UT sudah, dengan CO saja. Kemudian CO, UT dan NM, terus kemudian NM dengan AZ dengan TX juga. Kemudian TX hanya dengan NM saja. Nah, sekarang kita hitung ya. CA ada berapa? 1, 2. CA 2 ya. Kemudian derajatnya NV 1, 2, 3. UT 1, 2, 3, 4.
UT 4, kemudian WY 1 2, CO 1 2 3, kemudian AZ 1 2 3 4, kemudian NM 1 2 3, kemudian TX hanya 1. Nah, seperti tadi kita urutkan derajat yang berderajat paling besar. Di sini yang paling besar 4, berarti kita urutin UT derajatnya 4, terus kemudian AZ derajatnya 4, kemudian NV derajatnya 3, kemudian CO derajatnya 3 juga, NM derajatnya 3. Sekarang CA 2, WY 2, kemudian TX 1. Nah, kita pemberian warna seperti tadi ya. Jadi misalnya kita kasih warna UT itu adalah warna yang pertama, misalnya orange. Kita lihat UT berhubungan dengan ini kita dipertitik dulu ya. UT berdekatan dengan tadi NV, kemudian AZ, WY, CO. Terus AZ berdekatan dengan CA, NV, UT, NM. Kemudian NV ini CA, AZ, dan UT. Kemudian CO, WY, NM, UT. Kemudian NM dilihat AZ, CO, TX. AZ, CO, TX. Terus CA, kemudian CA, NV, dan AZ. NV, AZ. Kemudian WY, UT, dan CO. Kemudian TX. TX hanya berdekatan dengan NM. Nah, sekarang dilihat. Tadi kan UT sudah, berarti kita cari aja yang tidak berdekatan dengan UT ini, berdekatan. NM sekarang. NM, kita lihat. NM tidak berdekatan dengan UT kan? Berarti NM bisa kita beri nomor 1 ya. NM tidak ada berdekatan dengan UT-nya, berarti di sini kita kasih 1.
berarti NM juga 1 ya. Kita kasih warna saja. Terus kemudian kita lihat lagi yang tidak berdekatan dengan UT. Ini CA. Coba kita lihat CA. CA juga bisa nomor 1, ya kan? Ini CA juga terus kemudian WY tidak bisa berdekatan dengan UT. TX ya, TX kan bisa tidak berdekatan dengan UT. Kalau kita beri warna orange tapi dia tidak berdekatan dengan NM, maka TX nggak bisa kita beri warna orange ya. Selanjutnya kita kasih warna AZ. Kita kasih warna 2 AZ hijau. Nah, kita lihat yang tidak berdekatan dengan AZ. CA ini NV berarti berdekatan ya dengan AZ. Ini CO, coba CO kan tidak berdekatan dengan AZ. CO ini berarti kita bisa beri warna hijau juga, 2 hijau. Ini CO kita kasih warna 2. Kita lihat lagi yang enggak berdekatan dengan AZ. NM berdekatan dengan AZ. CA berdekatan. WY tidak berdekatan dengan AZ. Kita lihat WY. Nah, WY tidak berdekatan dengan AZ, tetapi dia berdekatan dengan CO. Maka kita tidak bisa memberi warna WY dengan hijau. Kemudian TX hanya berdekatan dengan NM, tidak berdekatan dengan AZ. Maka kita bisa beri warna TX-nya hijau juga. Terus kita langkah selanjutnya NV kita beri warna 3 pink. Nah, sekarang kita lihat CO udah, ini kemudian NM tidak berdekatan dengan NV. Nih sudah, NM juga udah. Yang kurang hanya WY ya. Coba kita lihat WY. WY di sini juga tidak berdekatan dengan NV, maka WY bisa kita beri warna 3 juga, pink. Berarti di sini 3. Tadi TX-nya sudah ya. TX-nya juga 2. Nah, sehingga kita perlu 3 warna di sini. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini, yang pertama CA oranye, kemudian UT, kemudian NM. Kemudian hijau AZ, kemudian CO, kemudian TX, kemudian yang ketiga NV, warna pink, kemudian sama WY. Nah, jadi terlihat juga bahwa di sini peta yang berdekatan akan berwarna beda-beda, gitu ya. Ini contoh 10.